Ya kalau tradisi di kami di pesantren biasanya kalau satu kiai ngajar kitab 2 atau 3 kali setelah maktubah setelah sholat fardu biasanya kalau di Ramadan tuh full. Ya. Bahkan kadang habis isya sampai 2 kitab, nanti habis subuh biasanya sampai 2 kitab. Nah kalau kita karena ini untuk melengkapi apa orang Indonesia lah dapat berkahnya Ramadan. Kalau kita ini belajar kitab atau membacakan ke masyarakat supaya tahu caranya niatnya orang-orang dulu ketika puasa atau cara pandang orang-orang dulu tentang puasa. Di antara ijazah Mbah Maimun Zubair guru kami juga ijazah bapak itu kalau ngendikan sama ingat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita tidak bisa soleh tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu Allah tidak ngendikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, yang lurus, jalanmu, tapi jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah menghendaki ini ada master-masternya, seperti Bapak Quraisy punya master Habibul Qadir Bil Faqih, saya punya master Kiai Haji Maimun Zubair. Nah setelah baca Fadailu Ramadan versi ulama-ulama dulu, kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar, karena niru ulama-ulama dulu. Nah, di antaranya adalah paling tidak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan tuh senang sekali. Sekedar menghormati makanan tuh ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Jadi nah itu kalau kita tidak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu mungkin kita tidak tahu. Betul. Saya cerita yang satu yang serius, dua yang guyon, tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin seperti dawuhnya Pak Quraisy tadi, kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh bisa melihat misalnya, saya kalau sering guyon kalau ngajar usul fikih, semoga para malaikat kalau nilai kita tidur itu bukan hada tarokat tahajjuda, wa hada tarokat duha, wa hada taroka nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha atau ninggal tahajud atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malaikat atas nama usul fikih juga menilai hada tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terjaga mungkin lihat hal-hal yang dosa atau ngerasani orang atau gosip, barokahnya tidur dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita ngelihat tidur sebagai hal yang biasa, barokahnya membaca literatur orang dulu, kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan naharin terus muncul karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai rohah, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus. Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur, sehingga dulu kita kalau puasa tuh senang sekali, biasanya kerja, tidak kerja, biasanya apa, tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 tuh buruk gara-gara semua kiai khutbah naumul shaim ibadah, dimaklumin gitu. Nah cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif, wah ini kok puasa kok udah baca Quran, kok udah duha malah tidur. Tapi kita beri poin lah kalau ini tidak maksiat, kalau ini meninggalkan hal-hal yang kalau tradisi di pesantren, karena ini akan mengilhami sekian tradisi di masyarakat, karena mereka rata-rata dipandu kiai. Malam 17 sudah banyak mengadakan nusulul Quran, terus 21, 23 sampai 25, 27. Dan kiai-kiai itu pinter, meskipun mereka tahu Lailatul Qadar hanya sehari dari sekian hari itu, tapi kebaikan nggak boleh terbatas. Betul. Sehingga dengan tanda kutip agak-agak diakalin. Tapi ini kan tetap baik, artinya tetap baik, ibadah itu nggak ada ruginya, mau dapat Lailatul Qadar maupun enggak itu. Jadi ikhtiar tadi tetap bagus. Bahkan sekedar iman
akan wujudnya Lailatul Qadar itu bagian dari kebaikan sudah. Betul. Karena banyak juga nyuwun sewu yang terlalu ekstrim. Lailatul Qadar sekarang nggak ada, itu kan malam turunnya Quran. Sekarang Quran sudah tidak turun lagi, kan malah ngeri kalau seperti itu. Iya. Makanya ini pentingnya ngaji bahwa teks tentang Lailatul Qadar itu didawuhkan Rasulullah lewat hadis sahih dan Nabi jelas-jelas ngendikan faltamisuha fil asyril awakhir. Maka carilah di asyril awakhir. Di mana-mana nyari itu ya ada persiapan seperti yang dikatakan Pak Kures tadi. Kelirunya kita ini nggak persiapan, tahu-tahu merasa mencari ini. Nah kalau nggak persiapan namanya penunggu bukan pencari. Bukan mencari, betul. Nah, jadi kalau di ilmu lughat itu penting sekali. Saya berkali-kali cerita di beberapa forum kalau pas ngaji, ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa sih tayamum di padang sahar harus mencari air dulu? Kan sudah karuan tidak ada air, kenapa harus nyari air dulu baru sah tayamum sebagai pengganti air? Imam Syafi'i saat itu menjawab, Isla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Seorang yang tidak pernah mencari tidak bisa diistilahkan tidak menemukan gitu. Padahal Allah ngendikan falam tajiduma'an untuk boleh tayamum harus tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Sama di mana-mana mencari itu ya ada ikhtiar, faltamisuha persiapan. Kalau tidak persiapan namanya menunggu bukan mencari. Jadi artinya bagi orang yang meyakini Lailatul Qadar di atas 20 ya tidak menafikan persiapannya mulai tanggal 1, bahkan mulai Rejab tadi. Jadi ini saling tidak bertentangan. Kalau saya secara pribadi ya, dan ini lagi-lagi ngikuti panduan kitab-kitab. Makna Ramadan kan nyari pahala. Nyari pahala itu paling enggak ya dapat ya. Kalau dapat nggak dimiliki orang lain. Sehingga Rasulullah sering mencontohkan jangan ngerasani, jangan berdosa saat Ramadan karena nggak sumbut coro Jawa itu kita dapat pahala kemudian hilang karena diambil yang kita rasanin, kita gosipin, kita fitnah. Sehingga perhitungan-perhitungan hukum harus matang. Apa artinya Ramadan kita makan riba, misalnya apa artinya Ramadan kita makan hal yang haram atau ngerasani. Kan dicontohkan ada 2 perempuan yang sering puasa sunat, kemudian dia sampai pingsan, terus disuruh Nabi berbuka, terus kata Nabi, ini puasa dari sesuatu yang halal, tapi tidak puasa dari sesuatu yang haram. Sudah perempuan itu disuruh muntah, ternyata muntah darah itu. Dekat kata Nabi, ini makan a'rodan nas, ini makan harga diri manusia itu. Nah sehingga hukum-hukum tentang puasa itu harus selain hukum dasar fikih, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa itu baku ya, juga pakai hukum-hukum ilmu tasawuf, yaitu menjauhi riba, menjauhi namimah, menjauhi itu yang lebih penting. Nah cara itu gimana? Yang paling gampang adalah seperti nasihat Imam Satibi tadi. Seseorang itu melihat semuanya ini kersane Allah dan kita baik juga bisa buruk, yang sedang buruk sekarang juga bisa baik. Sehingga bawaannya dengan orang lain ini husnudzan tadi, yang sekarang saya baik misalnya, bisa saja suatu saat buruk, yang saya cap sekarang buruk, bisa saja suatu saat baik. Lagi pula kan kita tidak diutus sama Allah untuk meneliti orang lain wala tajassasu. Sehingga dengan mental itu Ramadan kita fokus cari ridhonya Allah, mendoakan orang mukmin semuanya, tidak aneh-aneh lah istilahnya. Itu persiapan yang penting sekali.